Kateterisasi tunggal intermiten adalah cara yang aman, efektif dan ekonomis untuk pelatihan kandung kemih. Digunakan untuk mengatasi retensi urin yang disebabkan oleh disfungsi kandung kemih atau uretra, serta memperbaiki inkontinensia urin. Menghindari distres fisik dan mental yang disebabkan oleh penggunaan kateter urin dalam jangka panjang. Juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi dan infeksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari kateterisasi tunggal intermiten. Video berikut akan memberikan Anda perkenalan yang terperinci. Kapan mulai melaksanakan kateterisasi? 1. Harus ada perintah dokter. 2. Sewaktu tidak perlu nutrisi intravena atau infus. 3. Kebutuhan air harian kurang dari 2000 cc. Barang-barang persiapan, perlengkapan kateterisasi meliputi kateter urin, larutan betadine cair, pelumas, sarung tangan steril tunggal, pispot urinal, air dingin yang direbus hingga mendidih. Pasien wanita perlu menyiapkan cermin-cermin, perlengkapan pembilasan termasuk botol pembilasan, di dalamnya berisi air hangat, batang kapas pembilasan steril, baskom buang air besar. Mengingatkan Anda, kateter urin yang baru dibeli, sebelum digunakan, perlu menuangkan betadine yang larut dalam air ke garis skala pada pipa luar. Kateter urin perlu direndam dalam betadine selama 2-3 menit baru bisa digunakan. Persiapan sebelum kateterisasi. 1. Minta pasien untuk mencoba buang air kecil sendiri, dan catat jumlah urin yang dikeluarkan sendiri. 2. Bersihkan perineum. Bagi yang bisa melakukan sendiri, bersihkan sendiri vulva. Bagi yang tidak bisa melakukan sendiri, membantu dengan mencuci perineum di atas ranjang. 3. Cuci tangan. Bisa menggunakan sabun untuk mencuci tangan basah atau alkohol untuk mencuci tangan kering. 4. Minta pasien untuk mengambil posisi duduk atau berbaring telentang dengan lutut ditekuk. 5. Letakkan pispot urinal di ujung tempat tidur untuk digunakan nanti. 6. Lepaskan penutup topi pada ujung depan kateter urin dan gantung di tempat yang tepat. 7. Lepaskan pelumasnya, letakkan pelumas di samping. Sebelum kateterisasi, cara pelumasan kateter. Tangan kanan dikenakan sarung tangan steril. Sewaktu mengenakannya, jangan menyentuh bagian dalam kertas pembungkus. Angkat tinggi tangan kanan untuk mencegah kontaminasi akibat kontak. Lalu letakkan kantong pembungkus sarung tangan secara mendatar di samping pispot urinal. Hati-hati, tempat ini adalah area steril, jangan menyentuh bagian dalam. Pegang penutup topinya dengan tangan kiri. Keluarkan kateter urin dan letakkan di atas kantong pembungkus sarung tangan untuk digunakan nanti. Perhatikan, tidak boleh menyentuh kateter urin selain penutup topinya. Gunakan tangan kiri untuk memencet keluar sedikit pelumas dan teteskan pada ujung depan kateter urin. Perhatikan, sewaktu memencet pelumas, jangan biarkan mulut tabung menyentuh kateter urin. Tangan kanan yang dikenakan sarung tangan steril melumasi seluruh kateter urin. Pegang ujung depan kateter urin dengan tangan kanan, tangan kiri lepas dari penutup topi. Cara kateterisasi pada wanita. Gunakan tangan kiri untuk membukakan labia mayora dan minora. Setelah terlihat lubang uretra, dijaga agar tetap diam.
Tangan kanan yang dikenakan sarung tangan steril memasukkan kateter urin perlahan-lahan ke dalam uretra, hingga urin keluar. Setelah urin mengalir keluar, tangan kiri memegang kateter urin dengan erat. Tangan kanan melepaskan penutup topi pada ujung depan. Sambungkan dengan pispot urinal, tangan kiri dilepaskan. Memegang erat kateter urin dijaga agar tetap diam. Sewaktu urin berhenti mengalir keluar, satu tangan menekan ringan bagian bawah perut untuk membantu urin dikeluarkan hingga bersih. Catat dengan jelas waktu kateterisasi, jumlah asupan air, jumlah yang dikeluarkan sendiri, jumlah dan warna kateterisasi pada lembar catatan latihan kandung kemih. Cara pembersihan kateter urin. Setelah menggunakan kateter urin, bersihkan secara menyeluruh dengan air dingin yang sudah dimasak hingga mendidih dan dikeringkan dengan mengayunkannya. Masukkan kembali ke tabung luar dan direndam. Cara penyimpanan kateter urin. 1. Larutan betadine cair di tabung luar disarankan untuk diganti pada waktu yang tetap setiap hari. Cara mengganti larutan betadine. Setelah kateterisasi selesai, buang larutan betadine cair di tabung luar ke talet, lalu tuang betadine baru ke garis skala pada tabung luar. Perhatikan, jangan bersihkan bagian dalam tabung luar. 2. Jangan mensterilkan kateter dengan cara dimasak hingga mendidih, karena suhu yang tinggi mudah merusak kateter urin. 3. Disarankan untuk mengganti kateter urin setiap 4 minggu. Perhatian pada kateterisasi. 1. Waktu dan frekuensi kateterisasi ditentukan oleh dokter, dilaksanakan berdasarkan kondisi pasien. 2. Selama latihan, dari pukul 07.00 hingga 21.00, minum air rata-rata 250 cc setiap 2 jam, termasuk kadar air dari 3 kali makan, buah, dan minuman. 3. Usahakan tidak minum air setelah jam 9 malam. 4. Lakukan kateterisasi sekali lagi pada pukul 10 malam atau sebelum tidur, untuk menghindari gangguan tidur akibat kandung kemih kembung di tengah malam. 5. Disarankan untuk minum lebih banyak jus plum atau jus cranberry, dengan mengasamkan urin untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih. 6. Selama proses kateterisasi, apabila urin ditemukan keruh, terdapat endapan, hematuria, demam, nyeri punggung, atau nyeri bagian bawah perut sewaktu kateterisasi, mungkin dicurigai adanya infeksi saluran kemih. Harus segera berobat dan diperiksa. Mengingatkan Anda, program kateterisasi tunggal intermiten perlu dilaksanakan secara terus-menerus di bawah bimbingan staf medis. Pasien perlu kembali untuk kontrol rutin dan membawa catatan latihan kandung kemih harian, supaya dokter bisa mengevaluasi waktu dan frekuensi kateterisasi.